Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Fawatihus Suwar. Anggota kelompok Miftahul Hikmah, Putri Anindita Irani, dan Muhammad Agung Firmansyah. Dosen pengampu, Bapak Muhammad Isa Ansori, MAG. Pengertian Fawatihus Suwar. Istilah fawatih adalah jamak dari kata fatih yang secara bahasa berarti pembuka, sedangkan suwar adalah jamak dari kata surah sebagai sebutan sekumpulan ayat-ayat Al-Quran dengan nama tertentu. Jadi, fawatihus suwar berarti pembukaan surat karena posisinya di awal surat-surat Al-Quran. Fawatihus suwar dalam Al-Quran biasa disebut juga dengan awail aswar. Para ulama juga mengartikan fawatihu aswar sebagai huruf al-muqatta'ah. Huruf al-muqatta'ah atau yang dalam terminologi sarjana barat sebagai huruf-huruf misterius, the mystical letter of the Quran. Huruf-huruf semacam ini dalam konteks yang tersurat Mantik Anas tidak memberikan pemahaman sama sekali, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga atas dasar inilah kemudian para sarjana muslim awal menjadikan Fawatihus Suwar sebagai ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui takwilnya oleh Allah semata. Macam-macam Fawati Aswar. Fawati Aswar secara umum dipandang sebagai pembuka surat. Macam-macamnya sebagai berikut. 1. Pembukaan dengan pujian kepada Allah atau al-istiftah bi as-sana. Ada dua macam, yaitu yang pertama, menetapkan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan lafadz. Pertama, Alhamdulillah yang terdapat dalam 5 surat, yaitu Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Sabah, dan Fatir. Kedua, menggunakan lafadz Tabarok yang terdapat dalam 2 surat, yaitu Al-Furqan dan Al-Mulk. Yang kedua, mensucikan Allah dari sifat negatif dengan menggunakan lafadz tasbih yang terdapat pada 7 surat, yaitu Al-Isra, Al-Ala, Al-Adid, Al-Asyr, Asyaf, Al-Jumu'ah, dan At-Tagabun. Yang kedua, pembukaan dengan huruf yang terputus-putus atau Al-Ahruf Al-Muqatta'ah. Pembukaan dengan huruf ini terdapat 29 surat dengan memakai 14 huruf tanpa diulang, yakni Alif, Ha, Sin, Shad, Ta, Ain, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, dan Ya. Pembuka surat yang diawali dengan huruf hijaiyah adalah A. Fawatih aswar yang terdiri dari 1 huruf. Untuk jenis pertama ini dapat dijumpai di 3 tempat, yaitu Quran surat At-1 yang diawali dengan huruf Shad, Quran surat Qaf ayat 1 yang diawali dengan huruf Qaf, dan Quran surat Al-Qalam ayat 1 yang diawali dengan Nun. B. Fawati aswar yang terdiri dari 2 huruf. Jenis yang kedua ini dapat dijumpai pada 10 tempat. 7 diantaranya diawali dengan 2 huruf A, Mim, sehingga ketujuh surat itu biasa disebut juga dengan nama Hawa Mim, yang merupakan bentuk jamak dari Ha Mim. Ketujuh surat dimaksud adalah Quran surat Al-Mu'min ayat 1, Quran surat Fussilat ayat 1, Quran Asyurah ayat 1, Quran surat Asy-Syukruf ayat 1, Quran surat Ad-Duhan ayat 1, Quran surat Al-Jasiyah ayat 1, dan Quran surat Al-Ahqaf ayat 1. Sementara itu, 3 surat lainnya adalah Quran surat Toha ayat 1 yang diawali dengan huruf To dan Ha, Quran surat Naml ayat 1 yang diawali dengan To dan Sin, Quran surat Yasin ayat 1 yang diawali dengan Ya dan Sin. C. Fawatih aswar yang terdiri dari 3 huruf. Hal ini dapat ditemukan pada 13 tempat. 6 diantaranya diawali dengan huruf alif, lam, mim, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Imran, Quran surat Al-Ankabut, Quran surat Ar-Rum, Quran surat Luqman, dan Quran surat As-Sajdah. 5 surat lainnya diawali dengan huruf-huruf alif, lam, ra,
yaitu terdapat pada Quran Surat Yunus, Quran Surat Hud, Quran Surat Yusuf, Quran Surat Ibrahim, Quran Surat Al-Hijr. Sedangkan dua surat lainnya lagi diawali dengan huruf-huruf la, sin, mim seperti yang terdapat pada Quran Surat Asy-Syu'ara dan Quran Surat Al-Qasas. D. Fawati aswar yang terdiri dari 4 huruf. Di antaranya terdapat pada 2 tempat yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 1 yang diawali dengan alif lam mim shad dan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 1 yang diawali dengan alif lam mim ra. Fawati aswar yang terdiri dari 5 huruf. Untuk jenis yang terakhir ini dapat ditemui pada satu tempat yaitu pada Quran Surat Maryam ayat 1 yang diawali dengan qaf, ha, ya, ain, shad. Macam yang ketiga yaitu pembukaan dengan panggilan, yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu untuk nabi, orang beriman, dan manusia. Pada umumnya terdapat dalam 9 surat, yaitu A. Nida untuk nabi dengan tem ya ayyuha an-nabiyyu pada surat At-Tahrim dan At-Talaq. B. Nida kepada nabi dengan tem ya ayyuha al-musyamil pada surat Al-Musyamil. C. Nida kepada Nabi dengan tem ya ayyuha al-muddatsir yang terdapat pada surat Al-Muddatsir. D. Nida untuk orang yang beriman dengan tem ya ayyuha allazina amanu pada surat Al-Maidah, Al-Hujurat, dan Al-Mumtahanah. Nida untuk manusia secara umum dengan tem ya ayyuha an-nasu pada surat An-Nisa dan Al-Hajj. Macam yang keempat yaitu pembukaan dengan kalimat-kalimat berita atau al-istiftah bi al-jumlah al-khabariyah. Kalimat berita dalam pembukaan surat ada 2 macam yaitu yang pertama, kalimat nomina atau jumlah al-ismiyah terdapat pada 11 surat yaitu At-Taubah, An-Nur, Az-Zumar, Muhammad, Al-Fatah, Ar-Rahman, Al-Haq, Nun, Al-Qadar, Al-Qari'ah, dan Al-Kausar. Yang kedua, kalimat verba atau jumlah al-istiftah bi al-qasam firiyah terdapat pada 12 surat yaitu Al-Anfal, An-Nahl, Al-Qamar, Al-Mu'minun, Al-Anbiya, Al-Mujadalah, Al-Ma'arij, Al-Qiyamah, Al-Balad, Abasa, Al-Bayyinah, dan At-Takasur. Macam yang kelima yaitu pembukaan dengan sumpah atau al-istiftah bi al-qasam. Sumpah yang digunakan dalam pembukaan surat-surat Al-Quran ada 3 macam dan terdapat dalam 15 surat. Macam yang keenam yaitu pembukaan dengan syarat atau al-istiftah bi asyarat. Syarat-syarat yang digunakan dalam pembukaan surat-surat Al-Quran ada 2 macam dan digunakan dalam 7 surat, yakni surat Takwir, Al-Infitor, Al-Insyiqaq, Al-Waqi'ah, Al-Munafikun, Asy-Syalsyalah, dan An-Nasr. Macam yang ketujuh yaitu pembukaan dengan kata kerja perintah atau al-istiftah bil al-amr. Berdasarkan penelitian para ahli, ada sekitar 6 kata kerja perintah yang menjadi pembukaan surat-surat Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq, Jin, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Macam yang ke-8 yaitu pembukaan dengan kata pertanyaan atau al-istiftah bi al-istiham. Ada 2 bentuk pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan positif yaitu pertanyaan dengan kalimat positif yang digunakan pada 4 surat yaitu surat Ad-Dahr, An-Naba, Al-Ghasyiyah, dan Al-Ma'un. Yang kedua, pernyataan negatif. Pertanyaan negatif, yaitu pertanyaan dengan kalimat negatif yang digunakan pada 2 surat yaitu surat Al-Insyirah dan Al-Fil. Macam yang ke-9 yaitu pembukaan dengan doa atau al-istiftah bi ad-du'a yang terdapat pada 3 surat yaitu Al-Mutaffifin, Al-Humasyah, dan Al-Lahab. Dan macam yang terakhir yaitu pembukaan dengan alasan atau al-istiftah bi at-ta'lil. Pembukaan dengan alasan ini hanya terdapat pada surat Al-Quraisy. Pendapat ulama tentang Fawatihus Suwar.
Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan penafsiran terhadap Fawatihus Suwar karena perbedaan pandangan tentang hakikat huruf-huruf itu. Dari usaha-usaha yang telah dilakukan itu, setidaknya telah berkembang penafsiran mereka di sekitar dua sudut pandang yang berbeda, yaitu pertama, penafsiran yang memandang huruf-huruf tersebut termasuk ke dalam kategori ayat-ayat mutasyabihat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah. Kelompok ini banyak dianut oleh para ulama salaf. Sudut pandang kedua, bahwa makna huruf-huruf yang terpotong-potong itu dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa dipahami oleh manusia, terutama oleh orang-orang yang mendalami pengetahuannya. Mereka yang memilih pendapat ini banyak sekali, tetapi masing-masing memiliki pendirian sendiri-sendiri. Ada yang dekat kepada kebenaran dan ada pula yang jauh. Manfaat mempelajari Fawatihus Suwar. Pertama, sebagai tanbih, peringatan, dan dapat memberikan perhatian baik bagi Nabi maupun umatnya dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan ini. Kedua, sebagai pengetahuan bagi kita yang senantiasa mengkajinya, bahwa dalam Fawatihus Suwar banyak sekali hal-hal yang mengandung rahasia-rahasia Allah yang kita tidak dapat mengetahuinya, sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beriman dan beramal saleh dan menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, untuk menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran, terutama bagi kaum muslimin yang masih lemah imannya, karena sangat mudah terpengaruh oleh perkataan musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad SAW. Dengan mengkaji Fawatihus Suwar, kita akan merasakan terdapat keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah bahwa Fawatihus Suwar adalah pembuka-pembuka surat karena posisinya di awal surat dalam Al-Quran. Seluruh surat dalam Al-Quran dibuka dengan 10 macam pembukaan. Tidak ada satu surat pun yang keluar dari 10 macam tersebut. Para ulama berpendapat bahwa huruf-huruf Fawatihus Suwar itu secara umum telah sedemikian azali, maka banyak ulama yang tidak berani menafsirkannya dan tidak berani mengeluarkan pendapat yang tegas terhadap makna huruf-huruf tersebut. Adapun urgensi mempelajari Fawatihus Suwar itu secara pokok adalah bagaimana supaya bertambah keimanan kita dan keyakinan kita terhadap kebenaran ayat-ayat Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.